Workshop vagina. Vaginaku adalah sebuah kerang. Kerang pink, bundar yang rapuh, membuka dan menutup. Vaginaku adalah sebuah bunga. Sebuah tulip, eksentrik, pusatnya tajam dan dalam. Baunya lembut, kelopaknya halus tapi kokoh. Aku tidak selalu tahu hal ini. Aku mempelajarinya dari workshop vagina. Aku mempelajarinya dari seorang wanita yang memimpin workshop vagina. Seorang wanita yang percaya akan vagina, yang benar-benar melihat vagina, yang membantu wanita lain melihat vagina mereka sendiri dengan melihat vagina wanita lainnya. Pada sesi pertama, si wanita memimpin workshop vagina meminta kami menggambar sebuah gambar dari vagina unik, cantik, mengagumkan, milik kami sendiri. Itulah bagaimana dia menyebutnya. Dia ingin tahu seperti apa vagina itu cantik, mengagumkan menurut kami sendiri. Seorang wanita yang sedang hamil menggambar sebuah mulut besar, merah besar yang sedang berteriak dengan koin keluar dari sana. Seorang wanita kurus lain menggambar piring porsi besar dengan semacam pola ukiran di atasnya. Aku menggambar sebuah titik hitam besar dengan garis lekuk-lekuk di sekitarnya. Titik hitam sama dengan titik hitam di angkasa dan garis berlekuk-lekuk maksudnya adalah orang-orang atau hal-hal lainnya hanya atom dasarmu yang tersesat di sana. Dulu aku selalu berpikir vaginaku sebagai sebuah vakum anatomi yang secara acak menyedot partikel dan objek dari lingkungan sekitarnya. Aku tidak memikirkan vaginaku dalam hal praktis atau biologik. Aku tidak contohnya melihatnya sebagai sesuatu yang melekat padaku. Di dalam workshop kami diminta untuk melihat vagina kami sendiri dengan kaca tangan. Kemudian setelah memeriksa berhari-hari, kami melaporkan secara lisan kepada grup tentang apa yang telah kami lihat. Aku harus memberitahu jika ingin di titik ini semua yang aku tahu tentang vaginaku adalah berdasarkan desas-desus atau penemuan. Aku tidak pernah benar-benar melihat vagina. Aku tidak pernah terpikir olehku untuk melihatnya. Bagiku, vagina ada di planet yang abstrak. Itu terasa begitu reduktif dan canggung melihat ke vagina seperti kami berada di atas karpet biru mengkilap dengan kaca tangan kami. Hal itu mengingatkanku akan bagaimana astronot zaman dulu pasti rasakan dengan teleskop primitif mereka. Aku merasa hal itu sedikit meresahkan saat pertama vaginaku seperti pertama kali kau melihat seekor ikan dibelah dan kau menemukan dunia berdarah-darah lainnya yang kompleks, tapi di bawah kulit. Sangat mentah, sangat merah, sangat segar, dan hal itu mengejutkanku adalah semua lapisan-lapisan itu. Lapisan di dalam lapisan, membuka ke banyak lapisan lain. Vaginaku membuatku kagum. Aku tidak bisa berbicara ketika tiba giliranku dalam workshop. Aku kehabisan kata-kata. Aku sudah disadarkan oleh apa yang si wanita pimpin workshop sebut dengan keheranan vagina. Aku hanya ingin berbaring di atas karpetku. Kakiku terbuka, memeriksa vaginaku selamanya. Hal itu lebih baik daripada Grand Canyon kuno dan penuh dengan keagungan. Hal itu memiliki kepolosan dan kesangaran dari Taman Inggris yang tepat. Hal itu lucu, sangat lucu, membuatku tertawa, dan dapat melakukan petak umpat, membuka dan menutup. Kemudian, si wanita yang memimpin workshop bertanya berapa banyak wanita yang mengalami orgasme. Dua wanita ragu-ragu mengangkat tangan mereka. Aku tidak mengangkat tanganku, tetapi aku mengalami orgasme. Aku tidak mengangkat tanganku karena itu adalah orgasme yang tidak disengaja. Orgasme terjadi padaku. Orgasme terjadi dalam mimpi-mimpiku. Aku tidak akan terbangun dengan semarak. Terjadi banyak dengan air.
sebagian besar saat mandi, terjadi sekali di Cape Cod, terjadi di atas kuda, di atas sepeda, terkadang di gym. Aku tidak mengangkat tanganku karena walaupun aku mengalami orgasme, aku tidak tahu bagaimana caranya membuatnya terjadi. Aku pikir itu sebuah mistik atau sebuah gaib. Aku tidak ingin mengganggunya. Itu merasa salah untuk ikut campur dibuat-buat. Manipulatif, rasanya seperti di Hollywood. Kejutan akan hilang dan kejutan misterinya. Masalahnya, tentu saja adalah bahwa kejutannya hilang sudah selama 2 tahun. Aku tidak mengalami orgasme mistis yang tidak disengaja untuk waktu yang lama. Dan itu sangat membingungkan. Itulah kenapa aku berada di workshop vagina. Dan kemudian momen itu tiba yang aku takuti dan rindukan. Wanita yang memimpin workshop meminta kami untuk mengambil kaca tangan kami dan melihat jika kami bisa menemukan klitoris kami. Kami berada di sana, dalam grup wanita berbaring di atas karpet, mencari titik kami, tempat kami, alasan kami, dan aku tidak tahu kenapa aku menangis. Mungkin itu rasa malu semata, mungkin itu karena mengetahui bahwa aku harus menyerah akan fantasi ini. Fantasi yang mengkonsumsi hidup dengan luar biasa, bahwa seseorang atau sesuatu akan melakukan ini untukku. Fantasi bahwa seseorang datang untuk memimpin hidupku, untuk menentukan arah, untuk memberiku orgasme. Aku dapat merasakan kepanikan datang, teror simultan dan kesadaran bahwa aku sudah menghindari untuk menemukan klitorisku. Telah merasionalisasikannya sebagai hal yang mainstream dan konsumtif karena begitulah aku. Kenyataannya, ketakutan bahwa aku tidak memiliki klitoris, ketakutan bahwa aku adalah salah satu dari yang tidak mampu, satu dari yang dingin mati, berhenti, kering, terasa seperti rasa aprikot pahit. Oh Tuhan, aku berbaring di sana dengan kacaku mencari titikku, meraih dengan jariku, dan semua yang bisa kupikirkan adalah tentang saat aku remaja dan kehilangan cincin emas dengan zamrudku di danau. Bagaimana aku terus menyelam dan terus menyelam hingga ke dasar danau, melarikan tanganku ke bebatuan dan ikan dan tutup botol dan sesuatu yang berlendir, tetapi tidak menemukan cincinku. Rasa panik yang kurasakan, aku tahu, aku akan dihukum. Wanita yang memimpin workshop melihat aku bergetar, berkeringat, dan bernafas dengan berat. Dia menghampiri. Aku memberitahunya, hilang, hilang. Aku kehilangan klitorisku. Aku seharusnya tidak mengenakannya saat berenang. Wanita yang memimpin workshop tertawa. Dia dengan tenang mengusap keningku. Dia memberitahuku, klitorisku bukan sesuatu yang bisa aku hilangkan. Itu adalah aku, dia bilang. Esensi dari diriku. Itu adalah bel pintu rumahku dan juga rumah itu sendiri. Aku tidak harus menemukannya. Aku harus menjadi dia. Menjadi dia. Menjadi klitorisku, aku berbaring dan menutup mataku. Menaruh kacanya, aku melihat diriku melayang di atas diriku sendiri. Aku melihat saat aku perlahan mulai mendekati diriku sendiri dan masuk kembali. Aku merasa seperti astronot yang memasuki kembali permukaan bumi. Itu adalah masuk kembali yang tenang dan lembut. Aku terpendal dan mendarat dan terpental. Aku masuk ke dalam otot dan darah dan selku sendiri dan kemudian ke dalam vaginaku. Itu tiba-tiba mudah dan aku cocok. Aku menjadi secara keseluruhan hangat dan berdenyut dan siap dan muda dan hidup. Dan kemudian tanpa melihat, mataku tetap terpejam. Aku meletakkan jariku pada sesuatu yang tiba-tiba menjadi diriku. Ada sedikit getaran pada awalnya yang mendesakku untuk tinggal. Kemudian getaran itu menjadi sebuah gempa, letusan, lapisan membelah dan membelah lagi. Getaran itu terbelah menjadi cahaya dan kehinengan cakrawala kuno yang membuka ke kapal musik dan warna dan kepolosan dan kerinduan. Dan aku merasakan koneksi. Koneksi yang memanggil saat saya berbaring di sana menjerit di atas tikar biru kecil itu. Vaginaku adalah sebuah cangkang, sebuah tulip, dan sebuah takdir. Aku sampai seperti saat mulai meninggalkan. Vaginaku,
vaginaku, aku. Berikut adalah fakta bahagia tentang vagina. Berasal dari Woman and Intimate Geography oleh Natalie N.J. Klitoris adalah murni dalam tujuan. Klitoris adalah satu-satunya organ yang didesain murni untuk kesenangan. Klitoris hanya seikat saraf, 8.000 serabut saraf tepatnya. Itu konsentrasi serat saraf yang lebih tinggi daripada serat saraf yang ditemukan di tempat lain di tubuh laki-laki atau perempuan, termasuk ujung jari, bibir, dan lidah. Dan itu adalah 2 kali. 2 kali daripada jumlah yang ada di penis. Siapa yang butuh pistol tangan ketika Anda punya semi otomatis?